Di satu sisi mereka melihat, wah itu temanku kemarin sudah berangkat sana berhasil dan sebagainya. Akhirnya diiming-iming, ayo udah kamu ikut saya aja. Sana enak, bekerja sini enak. Oh, jadi banyak juga atas ajakan teman-temannya gitu, Ada Pak? atas ajakan teman-temannya. Oke. Bisa juga mungkin agen-agen, ini kan banyak agen-agen penyalur pekerja migran Indonesia. Oke. Yang mungkin juga ingin meraih keuntungan dari situ sehingga memanfaatkan orang-orang seperti mereka. Periode Januari sampai dengan September 2020 ini sudah terjadi 6.381 kasus. Tidak ada kejahatan yang terjadi kalau tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan. Nah, kemudian ini masalah trafficking ini, Pak Dir. Ya. Kasus trafficking kalau di Lampung seperti apa, Pak Dir? Kasus trafficking itu biasanya modusnya itu dijanjikan untuk mungkin bekerja sebagai pembantu rumah tangga, baik itu domestik maupun luar negeri. Ya. Tapi kemudian pada faktanya, pada kenyataannya tidak dipekerjakan sebagai itu. Bisa ada yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil, mungkin dipekerjakan di tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Rata-rata itu. Kemudian juga kadang-kadang terjadi manipulasi terkait dengan usia. Gitu. Nah, sehingga seperti saya katakan tadi, penanganan terhadap ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian. Terkait dengan trafficking ini kita juga harus menggandeng imigrasi, ya kan? Dinas tenaga kerja dan sebagainya, karena itu kan berkaitan. Iya. Gitu. Jadi trafficking ini banyak juga yang mereka itu sampai ke luar negeri gitu ya, Pak Dir ya? Ada sampai ke luar negeri. Mereka jadi TKW gitu ya kan? Jadi tapi ternyata ya kemudian tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan di sini, kemudian dokumen-dokumennya tidak sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan dan sebagainya. Gitu. Ada berapa kasus trafficking yang sampai saat ini di Polda Lampung, Pak Dir? Kalau dari Januari sampai dengan September kemarin ada kurang lebih ya 10 lah, 10. Ada 10 kasus. Nah, rata-rata itu Pak Dir yang mereka jadi korban trafficking itu, apakah memang karena faktor pendidikan yang rendah atau informasi di mereka rendah sehingga mereka kemudian bisa menjadi korban gitu, Pak Dir? Ya, salah satunya faktor pendidikan mereka. Ya, karena mungkin sekarang ini katakan orang mau di zaman sekarang apalagi ya, kita mau cari pekerjaan aja kan sudah susah. Jangankan orang yang di satu sisi memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kita yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi pun untuk cari kerja susah. Iya. Kemudian di satu sisi mereka melihat, wah itu temanku kemarin sudah berangkat sana berhasil dan sebagainya. Akhirnya diiming-iming, ayo udah kamu ikut saya aja. Sana enak, bekerja sini enak. Oh, jadi banyak juga atas ajakan teman-temannya gitu, ada Pak? Atas ajakan teman-temannya. Oke. Bisa juga mungkin agen-agen, ini kan banyak agen-agen penyalur pekerja migran Indonesia. Yang mungkin juga ingin meraih keuntungan dari situ sehingga memanfaatkan orang-orang seperti mereka. Udah, yang penting mereka kirim, tapi ternyata di sana tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Biasanya itu yang mereka cari itu rata-rata di kampung-kampung ya, Pak Dir ya? Iya, rata-rata itu. Rata-rata gitu. Rata-rata di kampung yang mungkin kembali lagi mungkin tingkat ekonominya lemah, tingkat pendidikannya kurang sehingga gampang diiming-imingi dengan pekerjaan gaji besar dan sebagainya, tertarik. Nah, ternyata begitu
direkrut, dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, banyak yang kemudian membuat berusaha lari, kabur dan sebagainya ya karena itu. Nah, kemudian ini Pak Dir, menyambung yang disampaikan sama Pak Dir. Sekarang kan di situasi pandemi Covid ini banyak pekerja itu yang di PHK, dirumahkan. Sekarang kan jumlah pengangguran tinggi, angka pencari kerja semakin tinggi, gitu ya kan? Sementara lapangan pekerjaan terbatas. Setelah situasi pandemi ini, ada nggak itu berpengaruh terhadap peningkatan kasus trafficking itu tadi Pak Dir? Kalau terkait dengan trafficking mungkin tidak begitu signifikan ya. Tapi kalau terkait dengan tindak pidana yang terjadi, khususnya tindak pidana kriminal umum, memang kami melihat dengan adanya situasi pandemi ini ada tren peningkatan. Karena kan yang kita tangani di krim umum itu hanya tidak terbatas kepada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Nah, secara umum kita lihat memang ada tren peningkatan terkait dampak dari adanya pandemi COVID ini. Yang banyak perkara apa itu Pak Dir? Sekarang rata-rata yang banyak itu masalah C3, curas, curanmor. Iya. Itu kan berarti harus makin waspada ini ya Pak Dir ya. Makanya kita di lapangan itu para kasat serse itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan ya untuk antisipasi. Anggota di lapangan khususnya pada jam-jam rawan mereka melakukan antisipasi untuk menghindari ya tadi kasus-kasus C3 tadi itu. Yang memang kan kasus ini gampang sekali untuk saat ini ya, paling gampang menghasilkan uang ya kasus-kasus seperti itu. Iya. Nah, sebelum saya masuk ke situ Pak Dir, mungkin itu pemirsa kita ini sahabat podcast Kupas Tuntas juga pengen tahu juga gitu ya kan. Ini kan di kriminal ini kan direktorat kriminal ini dibagi dua. Ada direktorat kriminal umum, ada direktorat kriminal khusus. Nah, ini bedanya di mana gitu Pak Dir? Ya, ini sebagai informasi juga atau sebagai ya mungkin wawasan khususnya kepada masyarakat. Ya, karena kan sekarang masyarakat juga aku melanggar ini, yang penting laporan ke polisi. Nah, dia tidak tahu saya harus lapor ke Krimum apa Krimsus gitu ya. Jadi dulu reserse ini masih namanya reserse kriminal secara umum. Itu terkait ada tindak pidana tertentu, ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana umum, ada tindak pidana narkoba. Nah, dengan perkembangan organisasi dan sebagainya, sehingga sekarang yang dulunya Ditreskrim dikembangkan menjadi ada Ditreskrim Ditreskrim Sus sama Ditres narkoba. Iya. Nah, kalau Ditreskrim ini menyangkut penanganan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Ya, itu semua diatur dalam KUHP, termasuk mungkin beberapa tindak pidana yang di luar KUHP seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sebagainya. Nah, untuk Ditkrimsus itu banyak menangani tindak pidana yang terjadi di luar KUHP. Seperti katakanlah tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan sebagainya. Kalau narkoba jelas khusus terkait narkoba. Nah, itu. Jadi perbedaannya di situ. Yang menyangkut terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, nah itu mesti ke Krimum. Mungkin sebagai gambaran, ini dapat saya sampaikan untuk jumlah tindak pidana, ya, tindak pidana umum khususnya yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung periode Januari sampai dengan September 2020 ini sudah terjadi 6.381 kasus secara umum. 6.381. Apa saja itu, Pak De? Itu ya tadi terdiri dari curat, ya. Curat itu sampai 1.303.
kemudian Curas 392, kemudian Curanmor ini cukup besar 981 kasus. Walaupun di satu sisi 900 berapa Dir? 981 kasus. Ini Curanmor ya? Curanmor. Ya. Nah, walaupun di satu sisi kita juga sudah cukup banyak menyelesaikan perkara-perkara itu. Kalau dihitung secara persentase mungkin ya hampir 55-60% sudah kita tangani. Sementara untuk yang belum, sisanya masih dalam proses sidik. Tapi naik trennya ya Pak Dir ya? Trennya naik sekitar hampir 5% lah di masa pandemi ya. Di masa pandemi. Di masa pandemi. Kira-kira apa yang menyebabkan itu Pak Dir? Ya itu tadi seperti yang tadi disinggung Pak Asiwatang, mungkin banyaknya PHK, ya, banyaknya pengangguran, banyaknya masyarakat pencari kerja yang memang susah untuk mencari kerja di masa pandemi ini, sehingga mereka ngambil jalan pintas. Apa yang bisa dilakukan, yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama beberapa hari ke depan, ya dia lakukan. Tadi saya ada menangkap, tadi disampaikan Pak Dir, kalau seumpama seperti motik motor Curanmor itu adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan gitu, ya kan? Nah ini modusnya seperti apa Pak Dir? Kemudian berarti kan kalau dia ngambil itu, berarti kan penadah penampungnya juga sudah ada. Ya. Gitu ya kan? Nah biasanya ini seperti apa sih kalau untuk di Lampung ini, apa namanya itu, jaringannya itu seperti apa? Ya. Kalau selama ini yang saya lihat untuk Curanmor khususnya, modusnya itu dengan merusak kunci. Oke. Ya. Banyak yang digunakan alatnya menggunakan kunci-kunci letter T, kunci palsu yang letter T itu. Kemudian memang dulu kalau kami melihat ada sindikat, artinya pelaku-pelaku Curanmor ini ada sindikatnya, kerjasama dengan pelaku ini, nanti kaitan dengan misalnya penadahnya di sini, kemudian nanti dialihkan kemana. Tapi perkembangan sekarang ini banyak pelaku-pelaku yang istilahnya bermain sendiri, gitu loh. Oh, nggak masuk di jaringan. Nggak masuk di jaringan, ya itu tadi mungkin salah satu faktornya itu tadi, susahnya mencari kerja, susah ini. Kalau dulu itu memang banyak yang ada jaringan. Nah dari beberapa kasus yang diungkap baik oleh Polres maupun Polda, setelah kita telusuri, mereka rata-rata pemain baru. Pemain baru. Tapi pemainnya banyak Pak Dir. Ya. Kalau sampai angkanya sampai ribuan, berarti pemain ini kan banyak. Ada memang yang terkait dengan sindikat. Ya katakan dari satu yang ditangkap atau 1-2 orang yang ditangkap mengembang bisa jadi ada 13 LP, 13 TKP dan sebagainya. Yang terjadi memang begitu. Iya. Kalau sampai 981, ini data dari bulan berapa Pak Dir? Dari Januari. Sampai September. Iya. Ini yang terungkap sudah banyak juga Pak Dir? Sudah lumayan. Ya seperti saya sampaikan tadi, hampir 40 sampai 50% lah. Tapi memang itu tadi saya sampaikan, 1 orang 2 orang kita tangkap, ternyata mereka inilah yang ternyata setelah kita cek, kita kembangkan lagi, ada yang sudah melakukan 8 kali, ada yang mungkin sampai 5 kali, 7 kali, jadi di beberapa TKP. Iya. Nah kemudian Pak Dir, kalau kita lihat belajar dari beberapa perkara yang terjadi, ini kan banyak perbuatan C3 ini untuk di Lampung, termasuk para pelaku ini kan membekali diri dengan senjata api, gitu. Nah ini seperti apa sih peredaran senjata api legal di Provinsi Lampung? Lalu bagaimana upaya untuk menekan peredaran senjata api yang ilegal seperti ini, gitu? Memang berdasarkan pengalaman kita juga, saya kan sebelum di sini saya pernah juga. Sebelum saya jadi direktur pernah di sini lah. Iya. Memang saya lihat khususnya di beberapa daerah peredaran sen pirakitan ini cukup banyak. Itu juga yang banyak digunakan oleh para pelaku ini untuk melakukan
aksi-aksi curas khususnya. Nah, untuk mencegah atau meminimalisir peredaran itu, kita juga mengedepankan fungsi intelijen, fungsi Bimas, ya, untuk menyampaikan penggalangan pembinaan lah, bahwa mereka itu kalau memiliki senjata api yang ilegal itu ada undang-undang yang mengatur dan itu tidak diperbolehkan, sehingga kita berupaya untuk melakukan penggalangan. Ya alhamdulillah dari beberapa laporan beberapa waktu yang lalu beberapa Polres bisa menggalang sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata api rakitan yang mereka miliki. Contoh di Tulang Bawang kalau tidak salah beberapa waktu lalu, banyak juga masyarakat yang dengan sukarela memberikan itu, menyerahkan itu kepada pihak kepolisian. Iya, kalau kita lihat kan Pak Dir di beberapa kasus ini kan curanmor mereka ndak segan-segan, apa namanya itu, melukai, membunuh ininya, korbannya gitu ya kan? Iya. Dan maka masyarakat kita ini takut melakukan perlawanan karena rata-rata memang mereka mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan itu gitu. Iya. Ya memang itu juga jadi salah satu faktor penyebab ya mungkin ya, karena masyarakat merasa takut. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya saya juga mungkin mengajaklah kepada masyarakat untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya tidak mungkin katakan kalau teorinya teori katakanlah bahwa tidak ada kejahatan yang terjadi kalau tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan. Artinya kejahatan itu muncul karena ada kesempatan bagi para pelaku. Itu kan teori yang semua masyarakat saya yakin sudah mengetahui. Artinya bagaimana kita bisa menjadi polisi bagi diri sendiri, itu paling tidak menghilangkan atau meminimalisir kesempatan bagi para pelaku itu untuk melakukan perbuatan tidak pidana gitu loh. Contoh misalnya terkait dengan katakan misalnya curanmor sekarang, gampang sekali ini ya, kita selaku pemilik curanmor misalnya ya berhati-hatilah menaruh, atau mungkin sekarang sudah ada himbauan gunakan kunci gada dan sebagainya. Kemudian misalnya terkait dengan curas nih, curas itu kan juga jarang, istilahnya tidak mungkin pelaku ini berani melakukan kalau misalnya di tempat-tempat yang ramai. Rata-rata kan tempat sepi, jalanan sepi. Nah artinya masyarakat itu harus bisa, ini kalau saya lewat sini jam sekian mungkin berbahaya resikonya bagi diri tinggi, saya, resiko gitu tinggi ya. Sehingga kalau melakukan aktivitas mungkin bisa melihat waktunya, kemudian bisa kalau lewat sana mungkin rawan, ya carilah jalan yang lain. Dan ya jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk kalau memang perlu sekali. Misalnya katakan sekarang juga kan banyak nih modus-modus yang katakanlah surat itu ya, salah satu contoh mungkin terkait dengan pelaku atau korbannya yang baru mengambil uang lah katakan, dibuntutin dan sebagainya. Nah, kalau memang memerlukan bantuan pengawalan Polri, pengawalan petugas, jangan sungkan-sungkan minta saja. Saya akan misalnya ini, saya mau ke sana, saya mau ke bank atau gimana, atau mau mengambil uang di bank. Bisa Pak Dir? Bisa. Prosesnya gimana Pak Dir? Prosesnya tinggal hubungi aja, misalnya nih, saya mau ke bank. Tinggal nyampaikan saja ke kantor kepolisian, Pak, saya minta pengawalan karena saya akan menarik uang misalnya ini untuk keperluan, ya katakan mungkin dari perusahaan dan sebagainya. Di polsek yang terdekat dengan bank tersebut gitu? Bisa, Polres terdekat bisa. Intinya kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Free ya Pak Dir ya? Free. Nah, itu sudah tugas kita. Nah kemudian ada nggak nominalnya Pak Dir? Kalau seumpama bawa uang berapa baru mungkin minta pendampingan gitu. Nanti orang narik seumpama 1 juta minta pendampingan gitu. Nggak ada. Jadi nggak dibatasi nominal Pak Dir?
Maksudnya nominal nominal yang akan ditarik dari bank gitu ya kan, berapa nominal yang dia mau tarik dari bank baru dia minta pengawalan gitu kan? sih kalau misalnya saya selaku nasabah merasa wah saya takut nih kalau ini mau narik uang 1 juta takut, ya minta pengawalan enggak apa-apa. Gitu ya Pak Dir ya. Nggak masalah. Intinya kita memberikan pelayanan gitu. Jadi tidak harus wah kalau mau narik 1 miliar baru enggak. Kalau misalnya Pak Sihotan, saya takut nih mau ngambil uangnya nih. Pak Dir, tolong dong saya didampingi, kita dampingi. Iya Pak Dir. Nah, ini sebagai informasi untuk masyarakat kita. Kadang-kadang kan mungkin mereka merasa takut tapi mereka tidak punya akses gitu ya kan, atau informasi mereka terbatas sehingga akhirnya mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu gitu. Nah kemudian Pak Dir, untuk seperti reaksi cepat gitu ya kan, dari Direktorat Krimum, ada nggak call center yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu mereka harus kemana gitu untuk menyampaikan informasi itu gitu Pak? Kalau saat ini untuk akses tercepat masyarakat itu bisa melakukan ke 110 atau 112. Itu 110 dan 112. Ya. Sementara untuk unit-unit reaksi cepat di fungsi reskrim itu mungkin sampai saat ini belum ada call center yang ini. Tapi itu tadi ke kepolisian terdekat bisa dilakukan 110 atau 112. Itu nanti informasi itu akan segera disampaikan kepada ya unit-unit yang memang terdekat di situ untuk memberikan respon kepada apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi kalau 110, 112 itu di Polsek ya Pak Dir ya? Di Polsek, di Polres ada. Jadi kepolisian terdekat lah. Nanti yang akan langsung tersambung dengan itu. Iya. Berarti bagi masyarakat yang di situasi tertentu butuh seumpama memang bantuan bisa menghubungi di call center 110 sama 112 gitu ya Pak Dir ya. Kemudian sekarang juga kan kita ada Babin Kamtibmas ya. Babin Kamtibmas itu dialah yang selalu berada di lingkungan masyarakat di situ. Saya yakin masyarakat juga sudah memiliki nomor handphone masing-masing Babin Kamtibmas. Sekarang ini kan diakui tidak diakui jarang sekali orang menggunakan telepon biasa. Dan seperti saya sampaikan tadi, sekarang itu handphone ini sudah bukan jadi barang yang lux lagi. Sekarang kita mesen sayur aja bisa lewat handphone kok. Betul. Artinya akses masyarakat itu rata-rata sudah memiliki handphone. Apalagi sekarang Babin Kamtibmas dengan kemudahan teknologi Babin Kamtibmas di lapangan. Jadi silakan kalau misalnya mungkin wah aku nggak ngerti nih, aku menjadi korban ini, saya harus melapor kemana? Mau ke Polres nggak ada akses ke sana, mau ini bisa lewat Babin Kamtibmasnya, Pak saya kemarin ditimpa kejadian begini, tolong saya dibantu, saya mau melaporkan ini. Jadi bisa, nanti akan didampingi oleh Babin Kamtibmas. Nah kemudian ini Pak Dir, yang mungkin di bawah unitnya Krimum juga itu soal masalah kan kadang sering terjadi nih masalah pertikaian di kalangan anak muda gitu ya kan, yang pada akhirnya memang kalau tidak segera diselesaikan ini kan bisa memicu konflik-konflik komunal seperti itu. Nah selama ini apa yang kita lakukan kemudian untuk mencegah hal-hal seperti itu gitu Pak Dir? Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa fungsi Krimum selaku penyidik itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menggandeng dengan fungsi-fungsi lain. Pada prinsipnya kalau fungsi penyidikan itu adalah menindaklanjuti laporan polisi, melakukan sidik terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Tapi untuk mencegah satu tindak pidana sehingga menimbulkan dampak akses yang lebih besar, katakan seperti tadi mungkin karena ada
gesekan antar kelompok sehingga menimbulkan pertikaian, pidananya akan kita proses. Tapi untuk mencegah dampak yang mungkin lebih luas, kita biasanya bekerja sama dengan intelijen, bekerja sama dengan Bimas, bekerja sama dengan polsek terdekat di situ untuk melakukan penggalangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau memang ini sudah terjadi, biarkanlah polisi yang menangani. Percayakan kepada kepolisian untuk menangani itu, sehingga jangan sampai masyarakat itu main hakim sendiri gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang justru tindakan itu akan menimbulkan tindak pidana baru. Iya, iya. Betul. Nah ini mungkin karena tadi sudah dikasih tahu ini Pak Dir, katanya sudah 1 jam gitu, nggak terasa ternyata Pak Dir, kita ngobrol-ngobrol sudah hampir 1 jam. Nah ini kan di masa pandemi COVID ini Pak Dir, dari bulan Maret sekarang sudah bulan Oktober, berarti sudah 7 bulan. Nah jadi ini kan keselamatan juga nomor 1 gitu kan, termasuk dengan anggotanya Pak Dir yang di lapangan. Nah ini bagaimana mereka berbarengan melaksanakan tugasnya dan juga menjaga kesehatannya sehingga mereka tetap produktif. Seperti apa yang ditekankan dengan anggota di lapangan Pak Dir? Ya mau tidak mau kita tugas di fungsi pelayanan ini tentunya setiap saat akan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu ada beberapa mungkin kiat yang kita lakukan khususnya di Direktorat Kriminal Umum ini, khususnya untuk mencegah jangan sampai anggota juga kita yang terkena dampak dari pandemi COVID ini. Yang jelas dalam melakukan kegiatan kita tetap mempedomani protokol kesehatan, antara jaga jarak, kemudian mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan sebagainya dalam memberikan pelayanan. Kemudian di ruang-ruang pelayanan, di ruang-ruang pemeriksaan kita juga sudah mulai ada diberikan penyekat sehingga tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kemudian juga masyarakat yang hadir memang ya protokol kesehatannya kan langsung gitu. Datang sebelum kita periksa, cuci tangan, tetap menggunakan masker dan sebagainya. Intinya pada pandemi ini kami juga harus tekankan kepada anggota, tugas harus tetap kita laksanakan, tapi tetap kesehatan menjadi nomor satu. Iya. Jadi anggota semua aman ya Pak Dir ya? Nggak ada yang kena COVID? Insya Allah sampai saat ini alhamdulillah masih aman. Pak Dir. Nah kemudian mungkin kita tambah ini sekitar 5 menit lagi nih Pak Dir. Masih ada yang sedikit lagi. Soal masalah ini kadang-kadang banyak pertanyaan di masyarakat ini Pak Dir. Soal masalah laporan gitu ya. Bagaimana masyarakat kemudian mengakses progresnya? Adakah tahapan-tahapannya gitu Pak Dir? Ya. Sekarang ini kan untuk laporan masyarakat yang sudah melaporkan apa yang dialami kepada kepolisian, kemudian dilakukan penyidikan oleh anggota, kita secara rutin juga memberikan apa yang disebut dengan di kita itu SP2HP, ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. SP2HP. Nah, secara rutin mulai dari laporan diterima kita memberikan SP2HP pertama, kemudian setelah dilakukan gelar kita berikan lagi SP2HP terkait perkembangannya. Sampai saat ini sudah digelarkan. Nanti hasil gelarnya bagaimana kita berikan lagi SP2HP kepada masyarakat. Ini sudah kita tingkatkan ke tahap penyidik. Tapi di luar itu yang surat itu yang kita berikan, kita juga membuka akses kepada masyarakat. Silakan kalau memang mau mengetahui perkembangan apa yang sudah dilaporkan bisa langsung menghubungi penyidiknya atau petugas yang melakukan penyidikan. Makanya di dalam setiap undangan klarifikasi, setiap panggilan kita kan mesti mencantumkan apabila
saudara ingin mengetahui perkembangannya, silakan menghubungi penyidik kami atas nama ini dengan nomor HP sekian. Cuma memang mungkin kadang-kadang masyarakat ini kan agak malas gitu. Ya sebenarnya bukan malas, mungkin ada rasa sungkan ya. Iya. Rasa sungkan kalau mau menanyakan langsung, tapi kita tidak masalah, silakan saja. Itu Pak Dir, berapa lama setelah laporan disampaikan? Kan kita ada prosesnya ya, mulai dari laporan diterima, kemudian kita melakukan gelar kecil, menentukan. Tapi prinsipnya begitu surat perintah penyelidikan itu dikeluarkan, itu SP2HP sudah kita kirimkan, memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan polisinya sudah diterima dan saat ini ditangani oleh penyidik atas nama ini. Nah, karena kan kalau belum kita tunjuk siapa petugasnya, kalau kita sudah sampaikan, mereka tidak tahu kemana saya harus bertanya. Makanya begitu laporan polisi kita terima, kita gelarkan, kita tunjuk siapa yang akan melakukan penyidikan terkait laporan itu, nah, kita berikan SP2HP. Sejak itu kemudian secara bertahap perkembangannya akan terus kita berikan SP2HP kepada masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah sungkan gitu sungkan. Ya Pak Dir ya. Di dalam setiap surat SP2HP yang kita berikan, di dalam surat klarifikasi, surat panggilan, kita selalu cantumkan nomor handphone penyelidik yang menangani. Jadi kalau masyarakat mau menanyakan, silakan saja langsung komunikasi atau bisa langsung datang ke kantor menanyakan. Kita membuka, kita transparan. Iya. Nah, terima kasih nih Pak Dir. Kita sudah ngobrol-ngobrol, udah terasa ini 1 jam. Nah, ini untuk closing statement Pak Dir. Terkait tadi pelecehan terhadap perempuan dan anak, terkait masalah tindak pidana umum, C3, curat, ya kan? Sama apa namanya itu kasus masalah pidana umum itu. Nah, ini pesan-pesan apa yang terakhir yang ingin disampaikan dengan masyarakat kita ini Pak Dir? Oke, terima kasih Pak Syotang. Jadi pada kesempatan yang baik ini, mungkin saya selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menghimbau kepada masyarakat, seperti saya sampaikan tadi, mari kita bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri terkait dengan bagaimana kita mencegah jangan sampai kita menjadi korban tindak pidana, dan juga jangan sampai kita menjadi pelaku tindak pidana. Itu bisa dilakukan dengan ya mungkin katakan terhadap beberapa kasus perempuan dan anak, kita sebagai orang tua memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana. Kemudian secara umum kepada masyarakat juga, kami juga seperti saya sampaikan bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama bekerja sama dengan pihak kepolisian. Apabila melihat menemukan ada tindak pidana, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan, memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sehingga misi kita selaku masyarakat Lampung untuk menciptakan Lampung yang aman, damai, dan tentram bisa kita lakukan bersama-sama. Bersama-sama. Ya? Saya kira itu, Pak Syotang. Terima kasih Pak Direktur Kriminal Umum, Pak Kombes Pol Muslim Ahmad. Kita sudah bincang-bincang tadi selama 1 jam ini lebih 5 menit. Tidak terasa ini Pak Dir. Terima kasih sangat ilmu sama-sama. Sharing informasinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dir Krimum mengenai pelecehan perempuan dan anak. Nah, ini perlu peran untuk anak, perlu peran orang tua. Pendampingan orang tua terhadap anak, termasuk ketika anak menggunakan handphone, menggunakan teknologi berbasis digital, untuk memang didampingi oleh para orang tua sehingga anak tidak salah mengakses tontonan atau informasi.
Kemudian tadi Pak Dir juga menyampaikan soal masalah kejahatan sering terjadi karena memang ada kesempatan. Maka kita juga harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri supaya memang tempat-tempat yang kira-kira berpotensi atau situasi yang berpotensi untuk terjadi kejahatan supaya kita juga menghindari hal-hal yang seperti itu. Demikian dari saya, Donald Haris Sihotang. Kita ketemu lagi di Jumat mendatang dalam program yang sama. Sekian dan terima kasih.